Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, baik teman-teman, apakah hari ini kalian sudah mulai membaca? Nah, jadi di sini aku akan berdongeng atau bercerita tentang sebuah cerita yang berjudul Baraka dan Gajah yang Marah. Nah, tetapi sebelum itu, buku ini dikarang oleh seseorang yang sangat hebat, yaitu Helen Kimaro, dan adapun ilustratornya yaitu Godwin Sipenya. Selain itu ada juga penerjemahnya, yaitu Suhindrati Sinta, Erna Fitrini, dan Dina Begung. Nah, teman-teman, dalam cerita Baraka dan Gajah yang Marah ini ada 4 tokohnya. Yang pertama itu ada Baraka sebagai kakaknya dan Caku sebagai adiknya, ada ibu dan juga tokoh tambahannya yaitu ada Gajah. Nah, teman-teman, penasaran kan bagaimana ceritanya? Simak dan dengarkan ya. Oke teman-teman, jadi awal mula dari cerita Baraka dan Gajah yang Marah diawali dari Baraka dan adiknya Caku berebut boneka gajah milik Baraka. Kembalikan, seru Baraka. Didorongnya Caku. Baraka, kamu harus belajar berbagi dengan adikmu. Ibu mereka memarahinya. Baraka menghentakkan kakinya sambil berjalan menuju kamarnya, naik ke atas tempat tidurnya dan menarik selimutnya. Lebih baik dia tidur. Ketika Baraka terbangun, hari sudah pagi, tapi tak ada orang di rumahnya. Dia memanggil ibu, mama, dan adiknya. Tapi tak ada siapapun yang menyahutnya. Baraka pergi ke kamar Caku dan memperhatikan banyaknya mainan Caku. Ada bola, mobil, bahkan buku. Caku juga memiliki sepasang sepatu baru. Tak seperti sepatu Baraka yang telah usang. Caku memiliki banyak sekali barang bagus. Jadi, kenapa Baraka harus meminjamkan boneka gajahnya? Baraka merasa kesal dan pergi dari rumah. Tiba-tiba, sekawanan gajah datang entah dari mana. Baraka bukannya lari, malah menaiki gading seekor gajah, memanjatnya sampai ke punggungnya. Baraka asyik bermain dengan kawanan gajah tersebut. Kemudian, dia bertemu dengan adiknya Caku yang sedang sendirian di bawah pohon. Tiba-tiba saja, seekor gajah keluar dari kawanannya, marah dan menyerang adiknya. Caku yang kaget melompat dan terus berlari, dan berlari. Caku, Caku, teriak Baraka, cemas. Panjatlah pohon. Gajah itu terus menyerang. Caku pun memanjat pohon terdekat. Dia terengah-engah. Baraka, kakak, tolong aku, seru Caku. Gajah, tolong pinta temanmu agar tidak mengganggu adikku. Baraka memohon kepada gajah yang ia tungganginya. Gajah itu mengekik dan berlari. Gajah yang marah menarik-narik dahan pohon tempat Caku berada, mencoba membuat Caku jatuh. Baraka menyusul bersama gajahnya. Baraka sampai tepat pada waktunya. Dia melompat dari punggung gajah ke pohon dan memanjatnya. Pegang tanganku, kata Baraka. Tapi saat Caku mengulurkan tangannya, gajah yang marah berhasil meraih Caku dengan belalainya dan melemparnya ke bawah. Ah, ibu, tolong kami! Baraka dan Caku berteriak. Tiba-tiba Baraka mendengar suara ibunya. Jangan takut, kamu hanya mimpi buruk, kata ibunya sambil memeluknya. Caku mendengar teriakan Baraka dan berlari ke kamarnya. Kakak, kenapa? Tanya Caku. Tidak apa-apa, jawab Baraka. Tiba-tiba merasa sangat sayang pada adiknya. Caku, besok kita main yuk dengan boneka gajahku. Nah, teman-teman, dari cerita tersebut kita dapat ambil amanat. Yang pertama, kita sebagai orang tidak boleh pelit.
baik itu kepada siapapun, apalagi kepada adik kita sendiri. Nah, yang kedua, kita pun harus saling menyayangi, menjaga satu sama lain antara saudara kita sendiri, terutama kepada adik kita sendiri. Baik teman-teman, mungkin cerita hari ini dicukupkan sekian. Semoga kalian suka ya. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.